Baik, izinkan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di Jemaat Every Nation Serpong. Saya mengucapkan selamat datang. Ada mungkin saudara kita dari Every Nation Surabaya, saudara di tengah-tengah kita, so welcome. Dan ini adalah minggu pertama bulan Desember, gitu ya. Sebagian dari kita udah mulai merasa, aduh udah Natal, gitu ya. Oke. Jadi serinya bulan ini finally Christmas, gitu. Oke, akhirnya buat beberapa teman-teman di sini finally mungkin akhirnya udah akhir tahun nih. Ada berapa mungkin kita yang membuat New Year's resolutions gitu ya. Aduh udah akhir tahun nih. Oke ya. Saya tahu beberapa termasuk saya yang target menurunkan berat badan belum tercapai juga, belum turun tapi udah nambah gitu ya sebelum Desember. That's okay gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin kita berdoa untuk dalam kehidupan kita, janji Tuhan. Dan Desember nih Tuhan kok belum terjadi juga gitu ya. Mungkin kita berdoa, Tuhan kapan? Okay. Nah, seri firman Natal ini agak berbeda dengan seri-seri sebelumnya. Kita akan melihat bahwa Natal ini bukan sebuah hanya semata-mata kita merayakan, tapi kita akan melihat bagaimana Natal ini sebuah kelanjutan dari janji Tuhan yang sudah diberikan bukan cuma ratusan ribuan tahun sebelumnya, sebelum Yesus lahir. Dan ini mengingatkan kita bahwa Natal punya makna yang begitu dalam, dan saya berdoa untuk kita bisa menangkapnya ini bersama-sama. Jadi serinya cuma 3 minggu, tapi saya berdoa ini berbicara buat setiap dari kita. Nah, hari ini topiknya berbicara tentang Yesus Kristus, anak Abraham. Oke. Dan sering kita berpikir, oh apa hubungannya gitu ya. Dan saya waktu mempersiapkan ini, Tuhan ini kayaknya agak susah untuk kita bisa connect sama-sama Natal gitu ya. Tapi waktu saya baca, saya renungkan, ini menjadi sesuatu yang begitu besar supaya kita bisa melihat Natal lebih dari sekedar perayaan, tapi kita bisa melihat bagaimana hatinya Tuhan bagi kita. Makanya kenapa kita merayakan Natal, karena Dia mau datang sebagai manusia. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian 22 dari ayat 1 sampai 17. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, boleh? Kalau saudara masih oke berdiri, masih oke. Saya akan bacakan Kejadian 22 ayat 1 sampai 17. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan paginya, hari pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lalu saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku."
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya kepada korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut." Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar bersama-sama. Biar firman ini menjadi pewahyuan, berbicara dalam kehidupan kami, dan membuat kami mengerti makna Natal bagi kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mengajak kita untuk melihat Natal lebih jauh dari awalnya, titik awalnya. Sering mungkin kalau kita lihat Natal, titik awalnya di kandang Bethlehem, gitu ya. Kalau kita mungkin Natal ini kemana-mana, mungkin beberapa saudara di tempat ini punya hiasan Natal, ada istilahnya namanya nativity scene, gitu ya. Bagaimana Natal pada mulanya di kandang Bethlehem, ada gembala, ada malaikat, ada orang-orang Majus, gitu ya. Tentu ada banyak yang, kalau dulu waktu saya masih anak-anak masih sama kami, nativity itu kesempatan untuk kami menceritakan, gitu ya, bagian-bagian kisah-kisah kenapa ada gembala, kenapa gembala di situ, gembala ngapain sih ke situ, gitu ya. Ada malaikat, ada banyak cerita yang kami bisa ceritakan sama anak-anak, gitu. Jadi itu kesempatan untuk kita ngobrol, gitu. Dan kadang sama anak-anak mungkin kalau saudara-saudara udah mulai besar, pertanyaannya ada pertanyaan-pertanyaan jujur yang buat saya, wah, pertanyaan kamu nanti ya jadi baca Alkitab lagi, gitu ya. Yang saya nggak bisa jawab. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat Natal titik awalnya nggak dari kandang Bethlehem, tapi mundur jauh ratusan tahun dari satu bukit, namanya di Bukit Moria, gitu ya. Dan kisah ini kalau di Matius 1, pembukaannya itu dimulai dengan silsilah, gitu ya. Jadi mulai Natalnya di titik silsilah. Ini Natalnya agak aneh nih, gitu ya. But it's okay. Jadi Matius membuka Injilnya dengan memberikan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Dan kita akan melihat pagi hari ini bagaimana anak Abraham berhubungan erat dengan anak Allah Yesus Kristus yang kita rayakan bersama-sama kedatangannya. Nah, Kejadian 22 ini salah satu pasal di Alkitab yang cukup sulit untuk dimengerti bagi banyak kita dan juga banyak pakar Alkitab. Ada sebuah episode istilahnya di kitab Kejadian. Pertama, kalau saudara baca itu urutannya tiba-tiba
udah kisah gitu, tiba-tiba ada kejadian 22, Tuhan memanggil Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Buat saudara-saudara yang tempat ini salah satu, ini kayaknya out of the mind banget gitu kan. Masa Tuhan kasih perintah untuk Abraham mempersembahkan anaknya, ini kayaknya nggak masuk akal banget buat kita. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara nggak sendirian, saya juga. Dan bukan cuma saya perasa banyak pakar Alkitab juga. Dan kalau seandainya kita baca Alkitab, saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, pas kita baca, kok ini bertentangan banget dengan cara berpikir saya, aku bertentangan banget dengan apa yang saya rasa gitu ya. So it's a good thing. Mungkin kita tidak mengerti konteksnya, makanya kita perlu belajar lebih jauh untuk kita mengerti. Okay? Nah, the opening of this passage itu dikatakan God tested Abraham. Jadi intinya Allah itu menguji Abraham. Kalau saudara punya pernah mungkin kalau istilahnya kata menguji itu bagian yang kita nggak enak gitu ya. Di sini teman-teman yang sekolah, kuliah, masa ujian itu paling repot, paling sibuk gitu ya. Dan beberapa mungkin kita kalau mengambil sesuatu yang menyetir memuji Tuhan, yang udah punya SIM nggak ikut ujian nyetir mobil lagi gitu ya. Sama namanya diuji itu bagian yang nggak enak ya. Tetapi kalau kita tidak mengalami ujian, kita tidak punya satu keyakinan, punya satu confidence, apakah ini sebenarnya reliable atau enggak. Kemarin ada sempat ngobrol-ngobrol sama temen, kalau batuk kita pergi ke apotek gitu ya, terus kita mau beli obat gitu kan. Tentu saudara kalau dikasih obat cuma di kantong bening, terus tidak ada mereknya, tidak apa buat batuk. Ini Pak, minum 2 kali sehari. Saudara akan tanya, betul nggak? Ini mereknya apa? Saudara tentu pokoknya ini bagus kok gitu ya. Loh, udah diuji belum? Udah dites belum? Udah mengalami proses verifikasi belum? Betul ya? Kalau saudara tentu kalau dikasih, kalau saudara pergi ke apotek lalu mau beli obat dan obatnya yang satu ada mereknya, satu nggak ada mereknya, biarin harganya murah, oke? Saudara, kalau saya jujurnya saya nggak bakal ambil bawa pulang, saudara. Biarin murah kok Pak, ini saldinya 1/10-nya gitu ya, tetap aja, oke? Kayaknya nggak jelas. Jadi sesuatu yang diuji itu pada akhirnya bukan ujian itu, tetapi hasil outcome dari ujian itu yang membuat kita punya satu keyakinan, punya satu kesadaran bahwa oh ini maksudnya. Dan di dalam kisah ini dibuka dengan perkataan bahwa Allah menguji Abraham. Jadi pembukaannya bukan Allah mau menghancurkan, mau merusak dan sebagainya, tapi Allah mau menguji Abraham. Suka nggak suka, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita mengalami ujian-ujian, testing of our faith. Okay. Sedikit banyak Abraham memberikan kita gambaran bahwa perjalanan sebagai orang percaya itu juga adalah ujian. Puji Tuhan, Tuhan gak suruh saya seperti Abraham, saudara. Okay. Tetapi kita perlu mengerti konteksnya buat orang-orang di Timur Jauh waktu itu, Ancient Near East. Dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Oke. Di dalam bahasa aslinya, ini istilahnya kamu nggak bakal meleset, gitu ya. Waktu itu Abraham nggak ada Ismail, udah cuma Ishak. Kemudian dia bilang, ambillah anakmu yang kamu kasihi, satu-satunya, oke? Persembahkanlah dia, oke? The big questions di bagian Kejadian 22 ini, masa sih Tuhan memerintahkan, mengizinkan untuk membunuh, gitu ya, anaknya sendiri, oke? Untuk Abraham membunuh Ishak waktu itu sesuatu yang di luar pemikirannya banget. Karena apa? Kalau ngebunuh ya langsung aja di tempat gitu kan. Tapi ini perintahnya mempersembahkan.
Jadi sesuatu yang buat Abraham kok kayaknya oke aja gitu, understandable gitu ya. Karena buat ancient Near East waktu itu ada satu kultur yang namanya itu primogeniture. Jadi bahwa mereka punya pemikiran yang universal di waktu itu adalah the firstborn is the future of the whole family. Jadi kalau mereka punya anak yang pertama itu adalah masa depan seluruh keluarganya. Oke. Kita hidup di kultur di mana pencapaian-pencapaian kita itu dilihat dari pencapaian individual kita, itu ya. Tetapi jadi kita tuh diukur penting kredensial kita dilihat dari pencapaian-pencapaian kita. Tapi waktu itu seseorang itu dihargai karena sacrifice-nya, pengorbanannya bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi komunitasnya. Jadi buat sebuah keluarga, anak pertama ini akan melanjutkan semua apapun yang keluarganya punya. Jadi anak pertama itu segala-galanya buat mereka. Kalau kita baca kitab Kejadian dari awal sampai akhirnya, berkali-kali Tuhan itu ini, kamu favor anak pertama kamu, no, I'm gonna change it. Esau sama Yakub gitu ya, serah kali ya, kisah-kisah banyak. Kalau kamu berpikir your firstborn is your everything, is not that gitu ya. Kira-kira sesuatu yang menjungkir balikan pola berpikir Abraham dan sisi rumahnya, dan juga seluruh, kalau boleh kita bilang, cultural konteks waktu itu. Jadi waktu Abraham dibilang pergi persembahkan anak kamu yang satu-satunya itu, yang sulung itu juga ya, gak ada yang lain lagi kok gitu kan. Dan buat Abraham waktu itu adalah seperti ini, this is the promise of God, ini janji Tuhan loh, dan this is the only ticket istilahnya gitu ya, karena udah gak mungkin lagi dia pikir aku punya anak lagi. This is, ya gak mungkin lah aku punya anak dari awal lagi gitu ya. Ini kayak udah nih, this is all in of all my, all what I have, my family. Dan istilahnya gini, dan semua janji Tuhan, mau tanah, mau berkat, mau apapun, kalau saya nggak punya Ishak, itu tanah setelah saya meninggal kemana lagi, buat apa gitu. Artinya semua janji Tuhan itu tergantung di dalam satu pribadi, Ishak. Jadi waktu Abraham dengar ini sebagai korban bakaran, di satu sisi dia tahu bahwa this is all that I have di dalam sini. Di sisi yang lain, buat orang-orang di ancient Near East waktu itu, they will sacrifice for the sake of the firstborn. Ya. Tapi now they sacrifice this firstborn itu completely out of the mind. Nah, saya mau saudara bayangkan bahwa semua apa yang dia miliki has to give up. Mungkin saya berpikir selama di dalam kehidupannya dia Abraham ngikutin Tuhan, dia diberkatin luar biasa. Secara individu dia kan awalnya migrasi gitu ya, nggak ada tempat. Kalau istilahnya kita ini mencoba nasib di tempat yang baru gitu ya. Dia mulai dari awal, kemudian Tuhan berkatin, Tuhan tuntun dia, bahkan kalau istilahnya dia sejajar dengan banyak para pembesar royalty, raja-raja waktu itu. Dan dia lihat, wah Tuhan berkatin saya, Tuhan tuntun saya terima banyak nih. Tapi sekarang di titik ini, this is the time kayak, okay, now it's not my relationship with you, it's not about you get the benefit, it's about the relationship itself. Gitu ya. Jadi istilahnya sebuah hubungan yang selama ini buat Abraham is beneficial, oke? Dan buat kita hari ini, kita hidup di zaman, kapan lagi kita mau hidup yang istilahnya gini, kita hidup di zaman di mana I want to worship God that bring benefit for me. Kita mungkin gak ada yang berpikir, well, I want to worship God that will cost me something. Tetapi this is the reality. Kalau dia benar-benar Tuhan, we have to let go all of it.
the things in our life. Buat Abraham, ini kayak I have to give it up. Sesuatu yang menjadi harapan semua dalam kehidupan saudara. It's like give up bukan cuma karir gitu ya. Kalau kita sekarang karir ini give up, kita pindah karir yang lain gitu ya. Sesuatu properti yang kita punya kita give up, we get something, we acquire something else. Tapi ini seperti kayak aku udah give up everything dan gak punya yang lain lagi. Dan I think one of the good, aku pikir kita hidup di manusia modern di mana we want God, tapi this God has to be beneficial, helpful for me. The problem is, kalau kita cuma pengen punya Tuhan yang kayak gitu, kita bikin Tuhan yang fit into our, kayak istilahnya gini, my customized God. The God that customized for me, dia gonna adjust everything for me. The problem is, this kind of God gak bisa challenge kita. Waktu kita keadaan yang terpuruk, this God juga nggak bisa sustain kita. Karena dia the kind of God yang kita bikin sendiri. Dan suka nggak suka, that's the manusia modern. Dan suka nggak suka, ancient East waktu itu juga kayak gitu. I wanna have God that is somehow helpful, beneficial for me. Tapi when I have to give up everything. Buat Abraham, mungkin orang waktu, I'm gonna find another God. Gitu ya. Tetapi di sini Abraham taatin. Saudara bisa bayangkan, ini sesuatu yang more than just giving up things, tapi giving up everything. Dan buat saya salah satu practical definitions of God di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau tanya definisi Tuhan, agak susah ya. Tetapi salah satu yang kalau kita nggak sadarin, sebenarnya who is God? God is the non-negotiable thing in our life. Semuanya negotiables, kita akan make adjustment. But when it comes to God, He is the one this is the one yang I'm not going to make any adjustment. I adjust to Him. Okay? Makanya ada banyak kegagalan nggak sadar. The God of Himself itu money, because dia akan adjust everything to acquire money. Ada someone yang the God is something else. Well, I'm gonna adjust everything for these things that is the most important, absolute for me. Tapi di sini Tuhan bilang, no, you're going to give up your son. Nah, ceritanya, pergi ke tempat ke gunung yang Abraham juga belum tahu. Jadi dia siapin kayunya, dia siapin apinya, dia siapin pisaunya, gitu ya. Jalannya 3 hari, saudara. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang punya anak, yang pernah mendisiplinkan anak, gitu ya. Dari disiplin belajar main piano, berapa teman-teman sini yang main musik, gitu ya. Dari main piano mau main gitar, gitu. Main gitar pertama tangan jari-jari kayaknya sakit semua, gitu kan. Main piano kayaknya berapa saudara di sini pernah didisiplin orang tua, rasanya nangis pengen exit gitu? Ada atau cuma saya doang? Oke, saya ingat banget waktu saya belajar baca dulu pertama kali sama ibu saya. Belajar baca nih ya. Itu nangis-nangis, itu sampai ibu saya, udah masih mau baca, gak mau gitu. Tapi maksudnya sadar nggak bisa baca, tapi pengen belajar baca, tapi kayaknya udah pengen nyerah gitu kan. Waktu itu saya cuma nanya, mama gimana sih ini baca aja. Waktu saya punya komplain, aduh belajar baca itu susah gitu kan. Sebagai orang tua, waktu kita disiplin anak kita, kadang dia nangis, saya nggak tahu sih. Kadang kita nggak tega, betul ya. Berapa sini ya orang tua kayaknya nggak tega. Tapi kita tahu kita harus lakukan itu, because the outcome is there gitu. Tanpa dia lewatin proses ini, dia nggak akan nangkep. Saudara coba bayangkan, saudara lagi saudara sebagai Abraham, bawa Ishak 3 hari perjalanan. Dan saudara bilang, kita akan menyembah Tuhan. Akan ada korban bakaran, ada ini gitu ya. 3 hari saudara, saya nggak tahu sih saudara tahan nggak gitu ya. Mau ngomong apa ya sama anak kita gitu kan, mau jelasin 3 hari gitu. Ada waktu-waktu anakku kayak, Dad, can I talk to you? Terus
tapi nggak jadi deh gitu kan. Saudara nggak kayak gitu, oke? Itu bagiannya paling gak enak, penasaran banget kan. Terus 15 menit kemudian, I wanna say something to you, oke? Nggak jadi deh gitu ya. Itu sesuatu yang kayaknya kok berat banget gitu ya. Nah saudara bayangkan, Abraham 3 hari perjalanan sampai di gunung ya, bukit yang oke, this is the place. Lalu dia bilang, saya nggak tahu kalau saya jadi Abraham waktu itu mungkin ngomong sama bujangnya, kita bilang, kita akan naik, kamu nggak ikut, oke? Nanti kita akan balik, gitu ya. Mungkin dia ngomong kita akan balik, itu dia mungkin di pikiran dia, mungkin cuma saya sendiri, gitu kan, nanti baliknya, mungkin saya nggak tahu, tapi dia bilang, oh ada begitu banyak hal berkecamuk di dalam pikirannya Abraham. Ya sebenarnya gue berharap ini terjadi gitu kan, tapi dalam pikiran dia, I'm going to sacrifice Isaac. Nah sekarang tinggal dia berdua sama Isaac. Terus di kejadian itu bilang gini, lalu dia taruh kayu itu di pundaknya Ishak. Jadi Ishak ini bukan, saya rasa bukan anak kecil banget, udah cukup besar, mungkin dia udah mulai bawa. Dan yang menarik adalah Ishak menyadari mungkin Abraham sudah membawa Ishak menyembah Tuhan bersama-sama sebelumnya. Sudah ada proses di mana, oh gini loh menyembah Tuhan, menyembah Allahnya Abraham tuh kayak gini. Jadi waktu di jalan, kalau sudah baca itu, kalau film ini slow motion nih, jadi apa, narasinya pelan banget jalannya gitu ya. Kayak buat Abraham mungkin, aduh ini kapan nyampe nya gitu ya. Lalu Ishak tanya, Bapak, ini di dalam bahasa aslinya my father gitu ya. Bahasa Indonesia cuma bapak doang ya, bahasa Inggris tapi my father, bapakku gitu ya. Ini udah ada nih kayu, ini udah ada, tapi dombanya mana? Buat waktu itu Ishak, karena dia tahu kalau mau bawa itu mungkin mereka udah terbiasa, mereka akan bawa itu sebelumnya di dalam perjalanan, gitu kan? Karena domba itu bukan domba yang mereka bisa tangkap dari buruan, karena domba yang dari buruan itu pasti kayak kambing apapun itu kan terluka, mereka jadi nggak sempurna, mereka nggak layak untuk dijadi persembahan, sama seperti itu. Jadi saudara bayangin Ishak juga gini, ini bapak gua ada yang salah nih gitu kan. Saudara kalau jadi Ishak kan naik kan, udah naik sini, Pak ini ada yang salah ini di mana ya binatang ini di mana? Nah Abraham, saudara kalau ditanya jadi Abraham ya, dia mau bilang gini, sebenarnya sih kamu yang bakal nanti di sana. So it's buat kita yang menjadi orang tua, atau say that you are going to be sacrificed, you're to tell that aku mungkin nggak akan sanggup gitu, mungkin udah nangis duluan gitu ya. Tetapi di situ Abraham, dia juga mungkin nggak tahu, nggak punya jawaban, tetapi Abraham bilang sama Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya anakku. Di dalam bahasa aslinya gini, God will see to it. Tuhan yang akan lihat domba itu. Kata provisions, providere, itu artinya dari kata pre atau sebelumnya, visions, provisions, melihat dari jauh sebelumnya. Tanpa kita sadari sebenarnya dalam kehidupan kita melakukan this capacity, kapasitas nih. Contohnya, mau pergi ke sana, ini bulan Desember, kayaknya bakal ada hujan gitu ya. Kita bawa payung. Itu sebenarnya cara kita untuk melihat ke depan. Kita akan punya kebutuhan di depan, lalu kita menyiapkan itu buat situasi yang kita antisipasi. Sudah bisa nangkap gitu. That's the power of provision sebenarnya. Nah, buat Abraham waktu itu, yang dia lihat, God calls me to sacrifice you. Tapi dia mesti bilang, bilang kamu yang aku persembahin, mungkin Ishak gini ya, aku pulang deh. Bisa aja, pulang papa, saya pulang, saya ambilin gantinya lah, masa saya gitu kan, mungkin. Dan Ishak juga saya nggak tahu, tetapi di waktu itu Abraham hanya bisa bilang Tuhan yang akan lihat. So mereka naik di tempat itu. This story itu salah satu yang kisah yang menarik, karena ada area-area yang detail, tetapi ada hal-hal yang detail itu sangat connect untuk kita mengerti di depan nanti. Jadi sampai di sana Abraham tahu apa yang harus dia lakukan pada dasarnya. Dia bukan kayak sekarang gue harus ngapain gitu ya. Dia siapin mesbahnya,
dia siapin kayunya, dia siapin korbannya, which is anaknya. Saudara, nggak tahu buat saya apakah diikat atau enggak gitu ya. Tapi Ishak mungkin di waktu itu dia mulai pikir, oh it's me. So it's me is the sacrifice gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak mungkin kalau buat saya, kalau seandainya ada percakapan, harusnya percakapan yang di atas mesbah itu. Mungkin Ishak akan tanya, Dad, are you sure? Mungkin, Dad, can you think about it again? Gitu ya. Well, buat Abraham mungkin 3 hari perjalanan, terus perjalanan di atas gunung itu, it's not something yang impulsif. Ini sesuatu yang dia udah pikirin, ini pulang kata ya, nggak jadi ya, atau tapi nggak, dia keep on going sampai di situ, sampai di titik dimana dia mau mengorbankan anaknya, lalu malaikat Tuhan bicara. Buat kita hari ini, this passage give us bahwa Tuhan nggak pernah mengizinkan pengorbanan manusia. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga kasih tahu kita, we want to follow God, we have to give up everything. And this is sesuatu yang buat kita manusia modern is a big question. Do I really want to follow God, but I have to give up everything? This is not the kind of God that just give me the benefit, but this is the kind of God that I call to surrender for the relationship that I have. Malaikat Tuhan bilang gini, karena kamu tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, your son, your only son. Itu di dalam bahasa aslinya tuh diulang, dipastikan gitu ya. Kayak istilahnya, iya kamu, anak kamu yang itu gitu ya. Istilahnya, oh nggak ada yang lain lagi. Jadi that phrase, I just want you to get that, and we'll get back to that. The moment Abraham mau mengorbankan, Tuhan bilang berhenti, lalu dia balik. Ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Lalu Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. The word substitution is very important there. Karena tadinya yang harus mati anaknya Abraham, yang satu dan satu-satunya itu, tapi sekarang yang mati itu domba. Bukan seekor domba jantan yang disediakan Tuhan buat Abraham. Jadi makanya di gunung itu, entah anak tunggalnya Abraham yang mati atau domba pengganti yang mati. That story tells us that the firstborn in that mountain, the firstborn spared, nggak jadi mati, substitute by the firstborn of God. Saudara bayangin, ini domba jantan, dia nggak ada di atas gunung otomatis. Saudara bayangin, Tuhan udah mungkin saya nggak tahu, mungkin Tuhan udah bawa, caranya gimana saya juga nggak tahu, gitu ya. Sampai di atas gunung di situ, domba itu mungkin kalau Abraham dari gunung sebelah sini naik, ya. Ini cuma imajinasi saya. Mungkin Tuhan udah siapin domba ini. Saudara, domba jantan ini makannya gimana di atas gunung? Udah pasti, saudara kalau di tempat yang di gunung itu, somehow mereka harus bawa kayu, mereka harus bawa dombanya sendiri. Mungkin di gunung itu tidak ada sarana untuk kehidupan gitu ya, ada pohon-pohon nggak ada mungkin, tapi somehow Tuhan siapin kambing ini di atas gunung itu, dan di atas gunung itu yang mati adalah domba yang dari Tuhan, bukan anak tunggalnya Abraham. What's the main point there? Sekali diulang, kemudian 2 kali diulang. Dia bilang, engkau tidak segan-segan menyerahkan
anakmu yang tunggal bagiku. The turning point of this story is this, bahwa your firstborn, your whole future sebenarnya layak untuk mati. Tapi itu gak mati because I gonna give my firstborn for you so that you will live. Makanya kalau saudara baca selanjutnya kisah bagaimana orang Israel keluar dari Mesir itu bukan anak-anak firstborn mereka yang mati, tetapi the Lamb of God yang mati di situ. Jadi kisah ini terus berlanjut sampai kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16 gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Abraham naik ke gunung itu, dan I gonna sacrifice the whole thing. Tetapi di gunung itu yang disacrifice domba, dan dia kembali dengan anaknya. And God fulfill His promise untuk Abraham dan sisi rumahnya. That's the call for us. Bahwa apa yang kita miliki is all because of the sacrifice of the Son of God, Yesus Kristus. Dan kalau saudara bisa renungkan sama-sama, Yesus datang ke dunia. Di Filipi dikatakan dia meninggalkan, melepaskan semuanya supaya dia bisa datang sebagai manusia. Dan tidak ada worldview religion manapun yang mengatakan that God will incarnate, jadi manusia. Bukan cuma incarnate, tapi this God will die for you so that you can be saved, so that you can have relationship. Dia tinggalin semuanya supaya dia bisa punya hubungan sama kita. Buat Abraham, Naumai mungkin the most important in all everything adalah Tuhan. Tapi Tuhan juga bilang sama Abraham gini, that lamb is not it. Jadi dombanya yang Abraham lihat itu bukan yang itu. Domba yang sesungguhnya itu Yesus Kristus yang datang jadi manusia. Yesus juga sama. Dia memikul kayu, memikul salib, naik ke bukit Golgota. Beberapa pakar Alkitab masih arguable, apakah ini gunung yang sama, gunung Moria dan gunung yang sama, kita nggak tahu. It's okay kalau misalnya berbeda, tetapi the story is still the same. Yesus naik menggantikan, kalau kita baca di Injil dikatakan sebelum Yesus salib itu ditukar. Yang harusnya disalib namanya Barabas. Barabas itu artinya anak Bapa. Jadi dia mati di kayu salib menukarkan pengganti bagi kita. So this is the ultimate Son of God, the ultimate Son of Abraham is this person, Jesus Christ. Biar Natal hari ini saya berdoa untuk kita diingatkan kembali bahwa dia datang ke dunia as more than just celebrations yang kita miliki, tapi juga sacrifice, dan mengingatkan kita He is our all. Dia bukan Tuhan yang semata-mata beneficial buat kita, berguna, useful, menguntungkan kita, tetapi di dalam hubungan kita sama Dia, we need to learn to obey, we need to learn to give up,
we need to learn to walk with God. Kalau saudara pada pagi hari ini mungkin berjalan dalam kehidupan just like the manusia modern, I want to worship God that is useful and helpful for me. There's another aspect that He is the God that calls us to believe, to trust, to surrender to Him. We cannot choose one and let go the other because for our convenience. Dan biar hari ini firman-Nya mengingatkan kita that He is the son of Abraham yang menggantikan dosa-dosa kita, hukuman kita. Dia mati di kayu salib bagi kita karena Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau itu saudara, saya mau mengambil kesempatan ini untuk berdoa bagi saudara. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada dan katakan, God, this is me. I want to receive. The substitutions, the sacrifice of the Lamb of God. I'm supposed to be the one that died on the cross. I'm supposed to be the one who died. But you choose to give your son, died for my place. Thank you, Jesus. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Sebagian dari kita, mungkin kita berjalan perjalanan kehidupan kita mengikuti Tuhan. We've been so blessed. We've been so blessed so much. But there's times that God calls us to obey, to trust, to surrender. I just want to encourage kita. Let us learn to trust, to obey, and to surrender. It's not always easy. Tetapi yang terbesar, yang tersulit, yang tidak bisa kita lakukan, Dia telah lakukannya bagi kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman hari ini, Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau rela mati bagi kami, Tuhan. Engkau bahkan mati di kayu salib bagi kami. Ajar kami untuk mentaati Engkau, mengikuti Engkau. Di dalam banyak hal kami tidak mengerti, tapi kami mau mempercayai Engkau, Tuhan.